Pak Kataita, pernah tidak kamu menonton film lalu terdiam sejenak setelah film itu usai? Bukan karena endingnya yang mengejutkan, tapi karena penasaran yang masih tertinggal. Nama Leonardo DiCaprio mungkin sudah terlalu besar sekarang, tapi perjalanan panjangnya di dunia film bukan sekedar soal Oscar, box office, atau wajah tampan. Leonardo adalah aktor yang tumbuh bersama kita. I'm the king of the world! I said tell him where it is! Tell him where it is now! Tell him! Dulu, kita mengenalnya sebagai Romeo yang jatuh cinta buta, lalu sebagai Jack Dawson yang rela tenggelam demi cinta. Tapi seiring waktu, dia berubah, bukan hanya wajahnya, tapi jiwa dan perannya. Dia menjadi seorang penyelundup di medan perang, jadi pria penuh trauma, dan juga menjadi sosok yang ditinggal mati di tengah salju. Di setiap filmnya, Leonardo selalu mengajak kita masuk ke dalam pikirannya, merasakan kegelisahan, luka, dan kerinduan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena dia selalu sempurna, tapi karena dia manusia sekali. Kali ini, kita akan menelusuri 7 film terbaik dari Leonardo DiCaprio. Film-film yang bukan cuma mengubah karirnya, tapi juga meninggalkan bekas mendalam di hati penontonnya. Kalau Anda sudah siap, mari kita mulai perjalanan ini. Karena kenangan dari film yang hebat tidak pernah benar-benar pergi. Pak Kataita, sebelum Titanic dan sebelum Oscar, kita mengenalnya sebagai Romeo. Bukan Romeo klasik, tapi Romeo dari era 90-an. Leonardo DiCaprio membawa peran ini bukan hanya sebagai aktor, tapi sebagai jiwa yang dibakar oleh cinta dan dibinasakan oleh kebencian dua keluarga. Ketika pertama kali kita melihatnya bertemu Juliet, dunia seolah berhenti berdetak. Musik melambat, kamera mendekat, dan waktu mengizinkan dua remaja saling mengenal dalam diam yang intens. Tapi ini bukan kisah cinta bahagia, Pak Kataita. Ini kisah dua anak muda yang mencintai terlalu cepat, terlalu dalam dunia yang terlalu keras. Dan Leonardo DiCaprio dengan tatapan polos sekaligus penuh gejolak menampilkan cinta pertama yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. I defy you, stars! Juliet! Juliet! Dan ketika Romeo menemukan Juliet terbaring, detik-detik sunyi sebelum ia meminum racun, saat itulah dimana kita penontonnya ikut menahan nafas. Bukan karena kita tidak tahu endingnya, tapi karena kita berharap meskipun hanya kali ini takdir bisa dilanggar. John called and left no friendly drop to help me after. Romeo plus Juliet bukan hanya adaptasi, ia adalah perkenalan. Perkenalan kita pada DiCaprio muda yang sudah mampu memainkan tragedi dengan ketulusan yang mematikan. Dan bagi banyak dari kita, film ini bukan sekedar film, ini adalah bagian dari masa remaja. Masa ketika kita pertama kali tahu bahwa cinta bisa jadi indah dan menghancurkan dalam waktu yang bersamaan.
Pak Taita, ada banyak film yang membuat kita terpukau, tapi Titanic membuat kita tenggelam. Bukan hanya dalam lautan samudra, tapi dalam kenangan, luka, dan cinta yang tidak pernah selesai. Tahun 1997, dunia diperkenalkan pada Jack Dawson, seorang pemuda miskin yang naik kapal megah bukan untuk liburan, tapi untuk mencari kehidupan baru. Namun siapa sangka, dalam perjalanannya, dia justru menemukan cinta yang hanya bisa dirasakan sekali seumur hidup. Dan DiCaprio, dengan senyum muda dan mata yang menyimpan harapan, membawa Jack Dawson menjadi sosok yang abadi di hati jutaan penonton. Ia bukan pahlawan besar, tidak punya gelar, tidak punya harta, tapi dari awal hingga akhir, Jack adalah simbol dari kebebasan, keberanian, dan cinta yang melampaui batas kelas sosial. I'm the king of the world! To make each day count. Well said, Jack. Setiap adegan bersamanya terasa hidup. Saat ia menang poker demi tiket kapal, saat berdiri di ujung kapal dan berteriak, "I'm the king of the world." Hingga saat dia mengajarkan Rose cara menari, bernapas, dan melawan ketakutan. You jump, I jump, remember? I can't turn away without knowing you'll be alright. Tapi kita tahu, ini bukan kisah bahagia. Ini tragedi. Dan di saat kapal itu mulai tenggelam, yang tersisa hanyalah satu ruang kecil di laut yang membeku. Cukup untuk satu orang bertahan hidup. Disitulah cinta diuji. Dan DiCaprio, dalam dingin dan diam, mengukir pengorbanan paling memilukan yang pernah kita saksikan di layar lebar. Winning that ticket, Rose, was the best thing that ever happened to me. Winning the ticket was the best thing that ever happened to me. Bagi Jack, hidup singkat bersama Rose jauh lebih berharga daripada bertahun-tahun tanpa makna. Titanic bukan hanya soal kapal raksasa yang karam. Ini tentang pertemuan dua jiwa dari dunia yang berbeda. Tentang keberanian untuk mencintai meski dunia berkata tidak. Dan DiCaprio membuat kita percaya bahwa cinta sejati memang ada, walau hanya untuk sesaat. Kalau Anda pernah menahan air mata di bioskop atau diam lama setelah kredit film berjalan, maka Anda tahu Titanic bukan sekedar film. Ini adalah kenangan yang tidak akan pernah tenggelam. Pak Taita, bagaimana jika wajah Anda sendiri menjadi kutukan? Bagaimana jika dunia hanya mengenal Anda dari bayangan seseorang yang memakai wajah Anda? Dalam film The Man in the Iron Mask, Leonardo DiCaprio memainkan dua sisi dari manusia. Satu adalah raja kejam yang memerintah dengan tangan besi, dan satunya lagi adalah jiwa lembut yang terkubur di balik topeng baja. Sebuah peran ganda yang sangat berat. Tapi Leonardo DiCaprio menyelami keduanya dengan emosi yang begitu dalam dan begitu tajam. And into the mask you hate. Wear it until you love it! Sebagai Raja Louis yang ke-14, dia adalah simbol tirani. Berdiri di atas kemewahan dan ketakutan, tatapannya dingin, ucapannya penuh kuasa. Tapi sebagai Philip, saudara kembarnya yang dia penjara seumur hidup di balik topeng besi, Leo memberi kita manusia yang terluka,
yang tak tahu arti matahari, yang tak pernah melihat dirinya sendiri di cermin. Ada momen yang tidak bisa dilupakan Pak Kataita, ketika topeng itu dibuka perlahan dan kita melihat mata Philip menatap dunia untuk pertama kalinya. Bukan tatapan dendam, tapi keheranan dan kesakitan. Di sanalah kekuatan DiCaprio terasa sangat nyata. Bukan lewat dialog, tapi lewat diam dan tatapan mata. Film ini bukan hanya tentang perebutan tahta, ini adalah pilihan menjadi raja yang ditakuti atau menjadi manusia yang dicintai. One for all for one. Dan di balik kisah 4 masketir yang kembali bertarung demi kebenaran, DiCaprio berdiri sebagai inti emosi dari film ini. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa direbut, tapi belas kasih hanya bisa dimenangkan. Aku tidak pernah memilih untuk menjadi siapapun. Aku hanya ingin hidup. Kalimat ini menggema jauh setelah layar gelap, karena di sanalah esensi film ini tinggal, bahwa semua manusia hanya ingin diakui sebagai manusia. The Man in the Iron Mask mungkin bukan film terpopuler dan terkenal dari Leonardo, tapi ini adalah salah satu momen penting ketika kita melihat seorang aktor muda mulai bermain di antara cahaya dan kegelapan, dan dari sanalah DiCaprio mulai menulis legenda aktingnya dengan wajah yang sama, tapi dua jiwa yang sangat bertolak belakang. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pak Kataita, seberapa lama Anda bisa menyamar sebelum Anda kehilangan siapa diri Anda sebenarnya? Do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't. The Departed bukan sekedar film kriminal. Ini adalah labirin identitas, pengkhianatan, dan luka psikologis yang tidak terlihat oleh mata. See, I ain't the one to fuck with. Now they Di tengah kekacauan ini, berdirilah Leonardo DiCaprio sebagai Billy Costigan, polisi muda yang menyusup ke dalam dunia mafia Boston. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin kabur pula batas antara tugas dan kenyataan. DiCaprio tampil rapuh sekaligus berbahaya. Ia bukan agen yang tenang, ia gelisah, paranoid. Setiap detik terasa seperti bom waktu. Matanya memerah karena insomnia, tangannya gemetar karena tekanan. Tapi justru dari situ, Leo menyampaikan rasa takut yang sangat nyata. Ketakutan yang kita sebagai penonton ikut rasakan. Are you still a cop? No! No! Swear on your mother's... Di satu sisi, ada mafia yang sangat kejam, diperankan sangat apik oleh Jack Nicholson. Di sisi lain, ada polisi yang tidak bisa dipercaya, dan Billy berada di tengah-tengah, sendirian, tanpa sedikit pun tempat aman untuk bernaung. shut your mouth, you can save it. Bahkan, di antara teman satu unitnya, ia tidak bisa berkata jujur. Satu-satunya tempat yang ia bisa bicara adalah di ruang pengakuan dosa yang tidak pernah benar-benar menenangkannya. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. The Departed bukan kisah kepahlawanan. Ini kisah kehancuran batin. Dan DiCaprio menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan berarti Anda akan diselamatkan. Bahkan ketika semua selesai, peluru menghujam dan kebenaran terungkap, tidak ada yang benar-benar menang. Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Di tanah yang kaya akan berlian, justru manusia yang paling miskin yang menjadi harapan.
Dalam film Blood Diamond, Pak Kataita, Leonardo DiCaprio bukan lagi pria muda yang mencari cinta atau identitas. Dia adalah Danny Archer, mantan tentara bayaran dari Zimbabwe yang hidupnya dikuasai oleh satu hal, uang. Tapi bukan uang yang kita kenal. Ini adalah berlian berdarah, Blood Diamond, yang diambil dari konflik brutal di Afrika. Di awal film, Danny Archer adalah oportunis, licik, egois, dan siap mengorbankan siapapun demi sebutir batu kecil yang bisa mengubah nasib. Tapi di balik aksen Afrika Selatan yang tajam dan sikap sinisnya, Leo perlahan mengungkap sisi manusia dalam Archer, sisi yang hancur oleh masa lalu dan pelan-pelan mulai menemukan makna di tengah kekacauan. You young kids! Where is the diamond? Where is the diamond? Something I go to the government, huh? Then government at least then go pay me, huh? Leonardo DiCaprio membenamkan dirinya dalam medan konflik. Ia bukan pahlawan yang bersih. Ia berdarah, berkeringat, penuh luka, luar dan dalam. Tapi justru dari kekelaman itulah kita menyaksikan transformasi yang luar biasa dari pria yang hidup untuk dirinya sendiri menjadi seseorang yang berani mati untuk menyelamatkan orang lain. Hubungan Danny Archer dan Solomon Fundy, seorang ayah yang berjuang menemukan kembali anaknya yang direkrut untuk menjadi tentara, adalah pusat emosional film ini, Pak Kataita. Keduanya datang dari dunia yang berbeda, tapi tujuan mereka perlahan menjadi satu, bertahan hidup, sambil tetap mempertahankan kemanusiaan. You got to move, huh? You got to move. I thought you would steal it from me. Yeah, it occurred to me. You are a good man, Danny. Itu kalimat yang kita tidak sangka akan diucapkan. Tapi di momen terakhir, ketika Danny menatap langit dan menerima takdirnya, kita tahu itu bukan pujian kosong. Terkadang, Pak Kataita, lebih baik mati sebagai orang baik daripada hidup sebagai monster. Let me see your goddamn face now! What? Shutter Island bukanlah film yang sekedar ditonton. Ini adalah teka-teki yang merobek realita, memutar balik keyakinan, dan menusuk pikiran. Di tengah kabut tebal dan denting alarm rumah sakit jiwa, berdirilah Leonardo DiCaprio sebagai Teddy Daniels, seorang US Marshal yang dikirim untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien di sebuah pulau terpencil. Tapi semakin jauh Teddy menggali, makin dalam pula kita ikut tenggelam bersama kegilaannya. Di sini, DiCaprio bermain di garis tipis antara kewarasan dan delusi. Dia adalah pria yang tampak tegas, tapi di balik tatapannya ada trauma masa lalu yang membusuk perlahan. Perang dunia, istri yang hilang, anak-anak yang tidak bisa diselamatkan, semua terkumpul menjadi badai dalam pikirannya. Film ini membuat kita mempertanyakan segalanya. Siapa yang waras dan siapa yang sakit. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, kita tidak tahu lagi apakah harus bersedih atau lega. Karena mungkin kebenaran justru lebih menyakitkan dari kebohongan. Di akhir film, saat Teddy duduk diam dan bertanya, Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Kita tahu
dia bukan lagi Teddy yang sama. Shutter Island adalah panggung di mana Leonardo DiCaprio menunjukkan kelasnya. Dia tidak hanya membawa penonton ke dalam cerita, tapi juga menjerumuskan kita ke dalam pikiran yang retak. Hingga akhir film, kita pun tak yakin siapa kita sebenarnya. Hidup bukan soal kemenangan, tapi tentang bertahan. Inilah film yang akhirnya memberi Leonardo DiCaprio piala Oscar pertamanya. Tapi lebih dari sekedar penghargaan, The Revenant adalah pernyataan tentang dedikasi, tentang rasa sakit yang nyata, dan tentang keberanian untuk menantang alam dan diri sendiri. Di sini, Leonardo DiCaprio memerankan Hugh Glass, pemburu kulit binatang di tahun 1823 yang ditinggalkan mati oleh rekan-rekannya setelah diserang beruang dalam kondisi yang mustahil untuk diselamatkan. Tapi ia tidak mati Pak Kataita. Dia merangkak, berdarah, merintih, dan terus bertahan hidup untuk satu tujuan, membalaskan dendam atas pembunuhan anaknya. Tidak ada banyak dialog dalam film ini, tapi justru disitulah kekuatan Leonardo terlihat. Ia bicara lewat nafas yang sesak, lewat tatapan yang membeku, lewat tubuh yang digerakkan oleh satu-satunya bahan bakar, yaitu rasa kehilangan. Dalam setiap langkahnya di atas salju, kita bisa merasakan beban yang dia bawa. Bukan hanya luka fisik, tapi luka jiwa yang menganga. Di bawah suhu ekstrim, dengan pencahayaan alami, tanpa efek CGI yang berlebihan, Leonardo benar-benar hidup sebagai Hugh Glass. Ia memakan hati binatang mentah. Dia tidur di dalam bangkai kuda. Dia juga menggigil bukan karena akting, tapi karena benar-benar membeku. Tapi The Revenant bukan sekedar film tentang dendam. Ini film tentang berdamai, tentang melepaskan, tentang bagaimana terkadang membunuh musuh bukanlah kemenangan, tapi pengakuan bahwa kita masih manusia. Film ini adalah kisah manusia yang bertahan ketika dunia memutuskan dia harus mati, dan Leonardo DiCaprio membuat kita percaya bahwa semangat itu benar-benar ada. Dan Pak Kataita, itulah tadi 7 film terbaik Leonardo DiCaprio menurut Makataita Channel. Dari cinta remaja yang tragis hingga pertarungan melawan alam dan kematian, Leonardo DiCaprio telah membawa kita melewati kisah-kisah paling mengguncang dalam sejarah film. Dia bukan hanya aktor, dia adalah saksi, pencatat luka, penjaga emosi, dan setiap perannya adalah bagian dari kita. Pak Kataita, kalau Anda merasa pernah tumbuh bersama film-film ini, jangan ragu untuk klik tombol like, bagikan ke sesama pecinta film, dan tentu saja subscribe channel ini, karena di sini cerita tidak akan pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.